Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan sebuah kisah di dalam kitab Iyanatut Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta ad-Dimyati. Kisah sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata mulianya. Beliau adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da salat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta penjelasan pada Abu Dujanah. Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Abu Dujanah menjawab, begini ya Rasulullah, kata Abu Dujanah menjelaskan. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan itu. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, mata Rasulullah berkaca-kaca, butiran air mata agungnya mengalir begitu deras. Kemudian baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah lalu mengatakan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq datang. Lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si Fulan, salah satu yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. Aku telah mendapat untung banyak hari ini, aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku, aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikitpun. Malamnya si munafik tidur, dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah tempat, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah milik si munafik.
Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah, ia keheranan bukan main. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, sesulit apapun hidup, seberat apapun itu, seseorang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan. Begitu pula sebaliknya, setiap keburukan akan dibalas keburukan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan, sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Adapun panen daripada kebaikan itu bukan sekarang, tapi di akhirat kelak, karena dunia ini adalah dar al-sari, atau tempat bercocok tanam, bukan dar al-hasod yaitu tempat memanen. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشتكي طي صدري